Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, masjid dibangun untuk mendirikan sholat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua masjid itu diizinkan sholat di dalamnya. Jika larangan sholat di rumah-rumah ibadah agama non-Islam, mungkin masih mudah dipahami. Akan tetapi jika larangan sholat itu dilakukan di masjid tentu aneh. Apalagi jika yang melarang sholat di masjid itu adalah Allah. Akan tetapi ini betul-betul pernah terjadi. Sebuah masjid dilarang untuk ditempati atau disolati, bahkan diminta untuk menghancurkan masjid itu. Masjid Dirar. Peristiwa ini betul-betul pernah terjadi seiring dengan turunnya ayat berikut ini. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadorotan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Quran Surat At-Taubah ayat 107. Asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini adalah pemberitahuan kepada Rasulullah SAW bahwa orang munafik membangun masjid dengan niat menghancurkan Islam. Ibnu Mardawai rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Ishaq rahimahullah yang berkata, Ibnu Syihab Al-Juhri menyebutkan dari Ibnu Aqimah Al-Laitsi dari anak saudara Abi Rahmi Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia mendengar Abi Rahmi Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia termasuk yang ikut baiat kepada Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah, berkata, telah datang orang-orang yang membangun masjid Dirar kepada Rasulullah saat beliau bersiap-siap akan berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah membangun masjid buat orang-orang yang sakit maupun yang mempunyai keperluan pada malam yang sangat dingin dan hujan. Kami senang jika engkau mendatangi kami dan sholat di masjid tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, aku sekarang mau berangkat bepergian. Insya Allah azza wa jalla setelah kembali nanti aku akan mengunjungi kalian dan sholat di masjid kalian. Kemudian dalam perjalanan pulang dari Tabuk, beliau Rasulullah SAW beristirahat di Ju'awan, jaraknya ke Madinah sekitar setengah jam hari perjalanan. Pada waktu itulah Allah memberi kabar kepada beliau Rasulullah SAW tentang masjid tersebut yang mereka niatkan untuk membahayakan kaum muslimin dan sebagai bentuk kekafiran. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmain rahimahullah berkata, Masjid Dirar dibangun dengan niat yang jelek. Tujuan orang munafik membangun masjid tersebut adalah 1. Menyaingi dan membahayakan Masjid Quba. Oleh karena itu dinamakan Masjid Dirar, artinya membahayakan, dan masjid ini dibangun hampir bersamaan dengan masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Quba. 2. Kafir kepada Allah karena ditetapkan padanya kekafiran atau pengingkaran karena yang membangunnya adalah orang-orang munafik. 3. Memecah belah kaum muslimin. 4. Untuk memata-matai kaum muslimin bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ada seorang laki-laki fasik pergi ke Syam yang bernama Abu Amir. Ia selalu memerangi kaum muslimin dan kalah. Kemudian ke Syam untuk meminta bantuan kepada Raja Romawi. Kemudian ia bersurat kepada kaum munafik di Madinah agar mereka membangun masjid. Maka kaum munafik membangun Masjid Dirar atas petunjuk darinya. Mereka berkumpul untuk mewujudkan keinginan mereka untuk membuat makar dan tipu daya kepada Rasulullah SAW dan sahabat. Mereka beralasan membangun masjid untuk orang yang sakit dan orang-orang tua. Perintah agar tidak sholat di masjid tersebut dan agar menghancurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa adalah Masjid Quba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Ibnu Katsir berkata, kemudian Rasulullah SAW mengutus Malik bin Dukhsum, Ma'an bin Adi, Amir bin As-Sakan, dan Wahsy. Kemudian berkata, pergilah kalian ke masjid yang didirikan oleh orang-orang yang dolim atau Masjid Dirar, kemudian hancurkan dan bakarlah. Maka keduanya pun berangkat dengan segera.
Malik bin Dukhsum mengambil api dari pelepah kurma dari rumahnya. Mereka bertolak lalu membakar dan menghancurkannya. Sahabat yang beriman, demikian akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik. Niat untuk memecah belah umat Islam, melakukan propaganda-propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup bagi orang Islam. Membacanya merupakan ibadah dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan jika satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Tidak salah jika salah satu ibadah paling agung adalah membaca Al-Quran. Itulah mengapa banyak sekali umat muslim yang berlomba-lomba membaca Al-Quran dan menghafalnya, bahkan menjadi kebiasaan yang tidak ingin ditinggalkan. Namun dengan banyak keutamaan tersebut, bukan berarti Al-Quran bisa dibaca sembarang waktu. Ada saat-saat terlarang Al-Quran tidak boleh dibaca. Kapan saja waktu tersebut, berikut ringkasannya. Waktu tersebut adalah ketika berada di lokasi permainan, hiburan, dan di perkumpulan orang-orang pandir, yakni orang-orang bodoh yang sok tahu dan bebal. Imam Al-Qurtubi berkata, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat permainan dan hiburan dan di perkumpulan orang-orang pandir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya atau Ar-Rahman serta memuji mereka seperti dalam firman-Nya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Kita memang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, namun harus memahami waktu terbaik untuk membacanya. Sementara ketika berada di jalan raya atau kendaraan umum, maka membaca Al-Quran diperbolehkan. Dari Abdullah bin Mughal radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku melihat Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah, dan saat itu beliau membaca surat Al-Fath di atas tunggangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu membaca Al-Quran yang paling baik adalah di dalam sholat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan lainnya bahwa berdiri lama dalam sholat lebih baik daripada sujud yang lama. Sementara pembaca Al-Quran di luar sholat, maka yang paling utama adalah pada waktu malam dan dalam separuh terakhir dari waktu malam lebih baik daripada separuh pertama. Membacanya di antara maghrib dan isya disukai. Sementara pembacaan pada waktu siang, maka yang paling utama adalah setelah sholat subuh. Waktu utama membaca Al-Quran lainnya adalah setelah subuh. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan pada waktu pagi untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang beriman, itulah waktu yang kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.